Sebelumnya dari pemaparan sampai tanya jawab oleh para panelis pada hari ini, Pak Anies Baswedan seringkali menyebutkan kata kesejahteraan dalam jawaban maupun pemaparannya. Mengenai mencapai kesejahteraan tersebut, apa yang akan Bapak lakukan sebagai Presiden jika nantinya terpilih, padahal utang janji Bapak pada PNS pada saat pandemi waktu itu saja belum Bapak lunasi mengenai pinjaman gaji para PNS yang Bapak gunakan untuk menangani pandemi pada saat itu. Halo, ketemu lagi tetap dengan Om Begawan di Ngompol, ngopi di politik. Saya mau bahas lagi nih, capres dari koalisi perubahan. Biar ada warnanya lagi. Nah, seperti sudah saya sampaikan berkali-kali ini. Kalau capres koalisi perubahan itu cerdas dalam pemikiran. Oh, pasti dia seorang intelektual, akademisi, ahli kata-kata, dan penyampaiannya masih membuat orang terkesima, terkagum-kagum. Tapi jangan kaget. Kalau diserai tanggung jawab, dia akan sulit merealisasikannya. Ya, paling-paling ngeles, mendebat, bahkan berkilah. Wah, selidut. Ya, mengapa tanggung jawabnya tidak berhasil dijalankan? Itu kesimpulan dari seorang tokoh bernama Pak Anies Baswedan. Kembali lagi ini. Nah, kesimpulan itu ditarik agar kita selalu berhati-hati waktu mendengarkan berbagai kalimat yang dia sampaikan. Lah, entah di depan simpatisannya, entah di depan media, entah waktu jadi narasumber di berbagai acara maupun ketika diwawancarai oleh media. Nah, kesimpulan ini sekaligus membantah loh. Apa yang Pak Anies omongkan waktu kemarin menyampaikan kuliah kebangsaan di Universitas Indonesia, UI Jakarta. Apa saja gagal pikir Pak Anies waktu bicara di UI. Itu Selasa pagi kemarin itu. Ya, pertama ini biar masyarakat paham. Saya bukan nggak senang dengan Pak Anies, tapi biar semua paham gitu. Nih, pertama ini, mantan rektor Universitas Paramadina itu ngomong gitu loh. Kualitas demokrasi kita harus ditingkatkan. Karepe piye ini. Demokrasi itu bukan hanya ada pemilu atau tidak. Nah, ini rodok bener itu. Tapi demokrasi itu nilai-nilai yang tumbuh di dalam masyarakat. Bener ini. Kritik saya pada pernyataan ini. Apa bagian demokrasi yang harus ditingkatkan di Indonesia? Apa coba? Apa yang belum pas? Nah, Pak Anies sama sekali tidak menyebutkan hal itu. Nah, presiden dan kepala daerah sudah dipilih secara langsung oleh rakyat. Demokrasi ini full di Indonesia ini. Perhitungan suara juga bisa disaksikan oleh masyarakat terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi. Rekapitulasi hasil pemilu dan pilpres sudah menggunakan teknologi. Termasuk ASN atau PNS harus netral, termasuk aparat. Loh, kurang apa demokrasi di Indonesia ini? Mungkin ini teman-teman bisa menyebut aspek apa lagi yang harus dibenahi di Indonesia ini. Tolong tunjukkan. Jangan ngomong tok, ngomongnya orang bayar, nggak masalah. Kita bicara sistem dan prakteknya loh ini, bukan masalah teorinya loh. Yang secara mayoritas sudah ideal di Indonesia ini. Berdasarkan pemilu dan pilpres tahun 2014 dan 2019, kubu oposisi menyebut ada pelanggaran terstruktur dan masif, sistematik. Ini sama sekali tidak terbukti. Tidak ada kenyataannya, artinya pernyataan Pak Anies yang menyampaikan demokrasi harus ditingkatkan itu tidak ada dasarnya, ngawur. Nah, jika harus dipertahankan, nah ini baru cocok ini. Demokrasi Indonesia harus dipertahankan, ini baru cocok. Indonesia itu dipuji loh oleh banyak negara lain. Jangan salah, yang sistem demokrasinya melebihi negara-negara asal demokrasi. Di Amerika sana,
Nah, di Amerika saja jumlah partai hanya loro tok loh, loro tahu dua. Sedangkan di Indonesia tiap mau pemilu banyak partai politik berdiri, timbul muncul dan sebagainya, dan bebas ikut pemilu sepanjang memenuhi persyaratan. Nah, mantan koruptor saja bisa jadi ketua umum partai. Piye penake nang Indonesia ini? Oh, tapi aja dicontoh. Lah mantan koruptor itu contohnya Mas Anas Urbaningrum, mantan ketua umum Demokrat, pernah jadi komisaris KPU, komisariat KPU, yang sekarang jadi ketua umum PKN, Partai Kebangkitan Nasional. Apanya yang kurang demokrasi? Pak Anies. Nah ini yang kedua, tadi yang pertama ini. Pak Anies menyoroti soal kebebasan berekspresi, menyampaikan pendapat. Dalam negara yang demokrasi, penyampaian aspirasi dilakukan tanpa rasa takut, tanpa tekanan, dan bisa jadi keputusan yang bisa dilaksanakan. Loh, ini coba. Aja ngomong tak ini. Coba sebutkan. Siapa yang pernah menyampaikan aspirasi dengan rasa takut di Indonesia ini? Ngenyek presiden entok, menghina presiden itu ora dikapak-kapak ke. Wah, kurang apa aspirasi saya yang dibebaskan di Indonesia ini? Ingat ya, aspirasi itu harus dalam rangka mematuhi koridor-koridor hukum yang tidak melanggar harusnya, baik itu isi aspirasinya maupun cara penyampaian aspirasi. Lah apa maksud Pak Anies menyampaikan aspirasi itu boleh semaunya? Loh, aja ngono. Boleh melanggar undang-undang, boleh melanggar hukum. Nah, dari sisi isinya aspirasi, ya ini kasih contoh misalnya ada sekelompok orang gitu pengen dasar negara ini diganti dengan komunisme misalnya. Apakah mereka itu kita terima begitu saja? Loh, atau begini, misalnya ada sekelompok orang yang menginginkan dasar negara kita diganti dengan khilafah. Nah, begitu maksudnya, ya ora iso, nggak bisa. No. Jelas komunisme dan khilafah itu tidak sesuai dengan dasar-dasar negara kita, yaitu Pancasila yang sudah terbukti sakti untuk melindungi masyarakat Indonesia. Nah, di depan mahasiswa UI, kasus yang dicontohkan oleh Pak Anies itu dengan penyebutan Konoha atau Wakanda saat menyampaikan kritik. Itu semacam ada sensor di diri warga negara kita. Ya kita lihat konteksnya. Jangan mengkritik pemerintah, menfitnah, dan menghina saja orangnya tidak diproses hukum loh. Nggak percaya. Lalu saya kasih contoh tuh. Bang Denny Indrayana kan pernah nyebut kalau MK akan mengganti sistem pemilu proporsional tertutup. Ternyata MK memutuskan sistemnya tetap proporsional terbuka. Ini salah satu contoh ini. Denny masih bebas saja tuh. Di Australia, orang dicekel, orang dicekut. Penak itu loh. Lalu ada Pak Rocky Gerung. Oh, tahu Rocky Gerung yang suka gerung-gerung itu. Yang jelas-jelas menghina presiden dengan kata-kata yang kotor. Dan yang lapor sudah puluhan warga di berbagai Polres. Di mana sekarang Pak Rocky? Apa di kantor polisi? Apa ditahan? Ya enggak. Lah masih bebas merdeka menjalankan kehidupan sehari-hari kok. Itu membuktikan apa yang disampaikan Pak Anies tidak sepenuhnya benar. Bahwa di medsos ada warga yang menyebut Wakanda atau Konoha. Itu ketakutannya sendiri. Atau dia menjaga teman medsos yang kebetulan jadi pendukung pemerintah. Takut didebat, kalah debat, lalu tidak bisa berargumentasi. Lah, Pak Anies kemudian melanjutkan. Bila Indonesia memerlukan demokrasi yang baik, serta lebih mengedepankan ide dan gagasan. Pak Anies ini kan capres toh, calon presiden Indonesia. Ya kalau memang demokrasi kita itu membutuhkan ide dan gagasan yang baik, yuk kasih contoh dong. Orang mung teori. Apa ide dan gagasan Pak Anies untuk Indonesia ke depan? Ya toh. Wah, uang sudah deklarasi 11 bulan. Tapi belum ada ide atau gagasan, progresnya nggak ada. Tuh. Apa yang mau dilakukannya? Bila terpilih jadi presiden kelak, nek terpilih itu loh. Bolak-balik cuma bilang perubahan atau persatuan, perubahan untuk persatuan, saya dirubah apa, sih bersatu apa, orang mudeng, masyarakat ya bingung nih. Awalnya nama koalisi perubahan untuk perbaikan, sekarang diganti perubahan untuk persatuan.
Loh, saya sampai bosen jeleh. Jeleh itu bahasa Jawa, kalau bosen bahasa Indonesia. Nah, saya hampir mutung loh itu. Apa substansi yang mau dirubah oleh koalisi perubahan ini? Sampai sekarang nggak ada tuh yang menyampaikan pokok-pokok pikirannya. Nah, ya, teman-teman mendukung Pak Anies ini, kalau komentar ya paling nyebut saya cebong, dibayar berapa, apa ya disampaikan di ngomong ini ngawur, ini buser bayaran, buser rupiah. Memangnya saya ini orang pengangguran, ngawur ya ngomong dua. Ya ini suka-suka nuduh-nuduh begitu. Saya nggak marah, nggak, malah terkesan lucu kalau saya dituduh buser rupiah, saya malah ketawa lucu. Ya malah kasihan, karena pendukung saja sudah bingung mau menjawab apa atas beberapa kritikan maupun ulasan tajam ngompol yang saya sampaikan dari Bengawan ini soal Pak Anies. Saya tidak membenci Pak Anies loh, tapi saya menyampaikan kritikan, gagasan. Nah, ya wajar lah, wajar mereka bingung. Lah capresnya sendiri tidak punya rumusan kok. Apa sebenarnya perubahan yang mau dilakukan? Coba, Bengawan tanya ini. Apalagi pendukungnya. Saya mumet meneh kalau mikir. Lawang yang punya progres saja bingung menyampaikan, pendukungnya wah longa-longo. Pernah lihat Pak Anies muncul di podcastnya Profesor Renald Kasali. Yang belum pernah lihat ini. Simak saja obrolan mereka berdua. Ya kasihan bener itu. Banyak argumen maupun pendapat yang sebenarnya dibantah atau disindir. Cuma ya gagasannya Pak Anies memang begitu. Pura-pura tidak merasa salah. Tapi benar yang salah. Yang saya ingat dalam obrolan itu, di podcastnya itu, Profesor Renald itu menyinggung, apa alat transportasi yang banyak digunakan di Indonesia? Orang kan mikirnya motor toh. Iya toh. Tapi Pak Anies punya jawaban sendiri loh. Apa itu? Alat transportasi itu. Jawabannya toh, kaki. Wah, oh ditanya alat transportasi kok kaki. Dalam hal ini itu sempat dilontarkan oleh Profesor Renald. Pak Anies senyum-senyum tanpa merasa bersalah sama sekali. Mantan rektor ini, mantan Mendikbud loh ini, mantan gubernur lagi. Menyebut alat transportasi kok ya kaki gitu loh. Nah kita tahu maksudnya itu mau melucu, ben diguyu, ada jok-jok tertentu. Tapi itu sesuatu yang menyesatkan. Tidak tepat sama sekali dalam podcast yang dilihat oleh orang-orang di seluruh dunia. Lelucon itu persis seperti berbagai guyonan yang dibawakan oleh itu bintang film, bintang TV, Vicky Prasetyo itu si artis itu. Itu menunjukkan kebodohan supaya laku di TV dan dia mendapatkan bayaran gede. Nah, itu kan soal bodoh itu Vicky Prasetyo itu. Ben lucu. Lah kalau Pak Anies yang bersikap begitu, apalagi dia capres, lah betapa mengerikan loh. Orang-orang yang dia pimpin nanti ngeri sekali. Makanya ini saya sampaikan ini pesan dari Bengawan ini. Hati-hati dengan berbagai topik yang disampaikan di depan publik. Jangan sampai menyesatkan audien, menyesatkan masyarakat yang menonton dan melihat. Ya contoh nih, ngompol ini mesti benar, kelakar tapi benar gitu. Oke nah, ayo kita kembali ngopi lagi. Tetap di Ngompol, Ngopini Politik. Salam pengalaman, sampai jumpa.